satu contoh pemahaman yang keliru di masyarakat kita. Dikiranya kalau sudah ada putusan pengadilan agama yang mengabulkan gugatan cerai, maka otomatis sudah sah bercerai. Enggak begitu. Kelirunya di mana? Lalu bagaimana yang benar? Oke, saya akan jelaskan. Jadi begini ya, Anda baru dapat disebut sah bercerai kalau sudah terbit akta cerai dari pengadilan agama. Dan itu tidak langsung terbit setelah putusan dibacakan. Ketika ada putusan, itu tidak langsung berkekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat atau termohon pernah hadir ke persidangan, dia masih punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan. Kemudian dalam hal si tergugat atau termohon tidak pernah hadir ke persidangan, dia pun masih berhak mengajukan upaya hukum verzet dalam batas waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan. Dan Anda juga harus paham, ada dua jenis perkara cerai, yaitu cerai yang diajukan oleh istri atau cerai gugat, dan cerai yang diajukan oleh suami atau cerai talak. Dalam hal cerai diajukan oleh istri, akta cerai itu terbit setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan dalam hal perkara cerai itu diajukan oleh suami, akta cerai itu baru terbit setelah adanya ikrar talak dari suami di pengadilan agama. Jadi, walaupun sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, kalau si suami belum atau tidak mengucapkan ikrar talak di pengadilan agama, maka pengadilan agama pun juga tidak akan mengeluarkan akta cerai, dan karena itu belum sah bercerai. Paham? Begini Bu, cerai itu mutlak haknya suami. Tolak itu adalah suami menjatuhkan cerai. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki, ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Sama syubhat yang paling sering dilemparkan itu misalnya masalah tolak. Kenapa tolak di tangan laki-laki? Lalu Allah berikan mereka dominan akal. Makanya cerai ditaruh di tangannya dia. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari ibu ceraikan suaminya 10 kali. Kalau ada seorang perempuan ngajukan perpisahan kepada pengadilan agama, kemudian ditok sama hakim, dipisah sama hakim, tapi tidak ada perkataan talak daripada suami, itu tetap menjadi istri yang sah. Jadi kalau dia kawin lagi, nikah lagi dengan laki-laki yang lain, berarti pernikahannya tidak sah dan dihukumi zina. Bahaya. Talak pisah itu haknya suami. Selama suami tidak mengucapkan talak, walaupun dipukul itu palu sampai potol, tetap tidak bisa memisahkan pasangan suami istri. Itu haknya suami. Allah